Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang teman-teman yang kami hormati. Telah hadir bersama kita yang kami hormati Bapak Dirjen Kerjasama ASEAN, Bapak Sidarto Suryodipuro yang akan menyampaikan press briefing khusus mengenai persiapan ASEAN Foreign Ministers Meeting atau AMM dan ASEAN Post Ministerial Conference atau PMC. Beliau merupakan pembicara tunggal pada kesempatan kali ini. Dan setelah beliau menyampaikan briefing, nanti saya akan buka sesi tanya jawab. Dan tanya jawab mohon teman-teman untuk fokus pada persiapan kedua pertemuan tersebut. Terima kasih dan kami ingin mempersilakan kepada Bapak Dirjen untuk menyampaikan briefingnya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Direktur, Pak Yoyo. Selamat sore rekan-rekan semua, rekan-rekan media. Salam sejahtera untuk semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kedatangannya. Maksud kami mengadakan media briefing ini tujuannya adalah menyampaikan tentang jadwal dan rencana kehadiran Menteri Luar Negeri Indonesia. Rangkaian pertemuan ASEAN Foreign Ministers Meeting atau AMM ke-58. Rangkaiannya itu panjang, mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 11. Tanggal 8 pertemuan itu adalah suatu interface antara Menlu ASEAN dengan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Kemudian pertemuan para Menlu dalam format The Commission of the Treaty of Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone. Itu pada tanggal 8. Pada tanggal 9 adalah pertemuan ke-58 Menlu ASEAN atau 58 AMM yang akan berlangsung dalam format plenary dan retreat dan didahului dengan pembukaan. Kemudian setelah itu pada tanggal 9, pada tanggal 10 adalah rangkaian pertemuan-pertemuan dengan mitra ASEAN atau yang dikenal sebagai Post Ministerial Conferences. Ada pertemuan ASEAN Plus 3 juga, ASEAN dengan China, Jepang, dan Korea. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 11-nya adalah pertemuan ASEAN Regional Forum, atau dimulai dengan East Asia Summit, kemudian ASEAN Regional Forum, dan selain itu juga Malaysia sebagai chair akan menyelenggarakan pertemuan SEAPAC, Conference of East Asia, singkatannya apa Bill singkatannya? Conference of East Asia lengkapnya Oke, itu lengkapnya. Keseluruhan selain anggota ASEAN, jadi keseluruhan terdapat 34 negara, 10 negara anggota ASEAN, dan ini tingkat Menteri Luar Negeri ya. Kemudian Timor Leste, dari mitra bicara ASEAN itu yang akan hadir adalah pada tingkat Menteri Luar Negeri, RRT, Australia, Kanada, India. India belum dapat konfirmasi. Atau gini aja, saya sampaikan aja negara-negara yang akan hadir ya.
yaitu RRT Australia, Kanada, India, Selandia Baru, Jepang, Rusia, Republik Korea, Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa. Ini adalah mitra bicara. Kemudian mitra ASEAN yang merupakan peserta pada ASEAN Regional Forum itu adalah Bangladesh, Mongolia, Pakistan, Papua New Guinea, Republik Demokratik Rakyat Korea, Sri Lanka. Kemudian terdapat 4 mitra sektoral ASEAN, yaitu Turki, Brazil, Swiss, dan Norwegia. Serta ada 2 negara penanda tangan TAC, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, yaitu Aljazair dan Uruguay. Dari keseluruhan pertemuan, Menteri Luar Negeri dijadwalkan akan menghadiri, akan berpartisipasi dan menyampaikan pernyataan pada 19 pertemuan. Selain itu juga terdapat pertemuan di mana atau kegiatan di mana beliau tidak menyampaikan statement seperti acara penandatanganan TAC, dan ditambah lagi menghadiri pertemuan SEAPAT yang keempat, Conference on Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development. Rangkaian pertemuan ini adalah kesempatan bagi Asia Tenggara untuk juga membahas perkembangan yang terjadi di kawasan dan di dunia. Karena seperti rekan-rekan media ketahui, terdapat dinamika yang sangat besar dalam percaturan politik internasional. Jadi para menteri luar negeri juga akan berkesempatan membahas berbagai persoalan, baik persoalan yang menyangkut Asia Tenggara maupun situasi di dunia yang berdampak pada Asia Tenggara. Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sendiri, 58th ASEAN Ministerial Meeting, seperti setiap tahun akan menghasilkan suatu joint communique of the ASEAN Foreign Ministers. Kemudian diharapkan juga beberapa keputusan lain yang juga penting. Kemudian pada pertemuan post-ministerial conferences, Menteri Luar Negeri Indonesia akan memimpin bersama dengan Menteri Luar Negeri Australia dalam pertemuan ASEAN Australia. Indonesia adalah negara koordinator ASEAN dalam hubungan ASEAN Australia. Selain itu, Bapak Menlu juga akan mengadakan sejumlah pertemuan bilateral. Sekarang sedang dalam proses pembahasan pertemuan bilateral apa saja tersebut, termasuk seperti pengaturan jadwal dan sebagainya. Partisipasi aktif Indonesia, dalam hal ini Bapak Menteri Luar Negeri, dalam rangkaian pertemuan tersebut adalah bukti nyata komitmen Indonesia di ASEAN dan dengan ASEAN untuk terus memastikan kelanjutan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, sejahtera, dan tentunya sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan pemerintah Indonesia. Mungkin saya berhenti dulu di situ, Pak Padir, dan kita ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Terima kasih Pak Dirjen yang telah meng-highlight rangkaian kegiatan IAM dan PMC, termasuk hasil-hasilnya dan juga beberapa pertemuan yang akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri maupun sejumlah pertemuan bilateral yang sedang dalam pembahasan juga.
partisipasi aktif Menlu dalam kesempatan kali ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan khusus terkait dengan persiapan AMM dan PMC. Saya mohon nanti menyebutkan nama dan juga dari media mana. Boleh ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan mic-nya. Terima kasih Pak Yo. Pak Harto, mungkin langsung aja, apakah dalam MM nanti akan dilanjutkan atau mungkin ada pembahasan Pak ya mengenai usulan Presiden Prabowo Pak terkait penerimaan PNG ke ASEAN? Penerimaan PNG ke ASEAN Pak. Kasih. Ada lagi pertanyaan? Satu. Ya. Saya buka 3 dulu ya. Siang Pak Harto, Akbar Asai Shimbun. Pak, pertanyaan saya, bagaimana AMM membahas perkembangan US tariffs? Itu satu Pak. Kedua, soal update ASEAN Myanmar Pak, soal isu ASEAN dan Myanmar. Junta militer Myanmar baru-baru ini menyebut bahwa mereka tidak akan mengakui keanggotaan Timor Leste. Itu gimana sih Pak tanggapannya dari Indonesia dan ASEAN as a whole? Kemudian yang ketiga soal Korea Utara Pak, perwakilannya karena Malaysia tidak punya hubungan diplomatik resmi dengan Korea Utara pasca assassination-nya Kim Jong-nam. Nanti ini gimana ya Pak ya pengaturannya, dan siapa yang akan hadir mewakili Korea Utara di ARF? Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Akbar. Masih ada satu? Masih ada lagi? Kalau tidak, saya akan tutup dan mempersilakan Pak Dirjen untuk memberikan respon. Untuk aplikasi PNG bagi keanggotaan ASEAN tentunya akan menjadi subjek pembahasan. Bagaimana akan dibahas adalah ketua yang akan mengatur bagi pembahasan tersebut. Jadi untuk saat ini saya tidak akan masuk ke bagaimana isu ini akan dibahas. Tapi bahwa Papua New Guinea sudah mengajukan permohonan atau aplikasi untuk menjadi anggota ASEAN, maka tentunya hal ini akan dibahas. Kalau melihat pengalaman yang sudah tentang aplikasi keanggotaan, maka yang perlu pertama dibahas adalah tentang prosesnya sendiri. Ini bagaimana akan dibahas prosesnya, seperti apa, ya, dan berbagai isu terkait. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Mas Akbar, Mas Asai Shimbun, masalah tarif ini akan ada pertemuan atau akan ada briefing kepada para Menlu dari Geoeconomic Task Force. Nah, bagaimana isi dan pembahasan dari briefing tersebut belum bisa saya tentukan, tapi tentunya masalah tarif Amerika adalah perhatian bersama, tidak hanya di Indonesia tapi juga di ASEAN dan berbagai negara di dunia. Kemudian tentang Myanmar, akan ada seperti dari Malaysia tentunya akan ada briefing tentang kerja Special Envoy. Khusus mengenai posisi Myanmar, kita sudah lihat yang ada di media, tapi kita belum membahas atau mendengar langsung dari perwakilan Myanmar nanti pada pertemuan. Dan ini kan adalah sudah menjadi keputusan KTT. Jadi ini bagaimana nanti akan disikapi dan sebagainya, kita lihat nanti pembahasannya.
mengenai Republik Demokratik Rakyat Korea, kehadiran dari delegasi DPRK ini tidak terkait dengan hubungan bilateral. Jadi itu praktek diplomatik yang lazim adalah seperti itu. Tentunya kita sebagai Indonesia selalu berharap bahwa Menteri Luar Negeri DPRK akan hadir pada pertemuan ARF, dan kita juga mencatat bahwa Menteri Luar Negeri DPRK itu sudah berapa tahun tidak hadir pada pertemuan ARF, dan biasanya diwakilkan pada duta besarnya di negara tersebut. Dalam hal ini di Kuala Lumpur sedang tidak ada duta besar. Mungkin saya berhenti di situ, Pak Dir. Terima kasih. Apakah saya bisa membuka sesi berikutnya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Pak Dirjen, ada hal yang mau disampaikan lagi? Cukup, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman untuk press briefing kali ini. Kami tutup, dan tentunya kita nanti akan mengikuti bersama bagaimana pelaksanaan kedua pertemuan yang akan berlangsung pada tanggal 8 sampai tanggal 11. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.